Pak, gitu ya. Jadi kurang lebih perjalanan waktunya sudah sejak 2006, 2008, baru 2010 lah terbit sertifikat ICC yang pertama kali. Kemudian ICC sendiri mendapatkan pengakuan, kalau boleh dibilang kalau di sini limited untuk badan badan untuk lembaganya gitu ya, atau untuk badan usahanya oleh di Eropa namanya Brand License Europe BLE, dan juga pada saat 2010 juga sudah ada namanya sebelum 2010 ada namanya terbit ICC Association atau keanggotaan ICC gitu Pak, Code of Conduct dan segala macam seperti itu. Lanjut ke 2011, tahun setelah itu barulah dapat pengakuan dari Uni Eropa bahwa standar ICC diakui sesuai dengan pemenuhan kepatuhan terhadap EU Directive, Pak. Jadi Uni Eropa tadi, EU Directive sebenarnya memiliki banyak menyetujui beberapa standar gitu selain ICC. Jadi ICC adalah salah satunya standar yang dikembangkan yang telah disetujui oleh Uni Eropa dalam rangka renewable energy tadi, seperti tadi. Itu baru dapat di 2011. Nah, jadi selanjutnya adalah masuk terus sampai posisi saat ini mulailah bergulir dari EU Directive untuk energi, biofuel, bergeser kepada kemudian kepada objeknya petani swadaya, kemudian adalah pengakuan-pengakuan dari negara lain terkait standar yang telah disesuaikan untuk kebutuhan pemenuhan EU Directive di negara tersebut untuk biofuel seperti Queensland, kemudian di Jepang segala macam. Kemudian ada circular polimer yang sekarang Pak di tempat Tribuana coba jalankan itu di 2019. Seiring terus berjalan sampai 2022 adalah terjadi penyesuaian persyaratan dan juga target terkait kepada RED Renewable Energy Directive yang kedua. Kalau yang sebelumnya sebelum 2022 itu masih Renewable Energy Directive yang pertama seperti itu. Itulah perjalanan dari sebuah lembaga yang namanya ICC, Pak. Jadi ICC hanya sebuah lembaga dari kumpulan multi stakeholder untuk memastikan sertifikasi keberlanjutan dan juga karbon di secara internasional seperti itu. Berarti untuk Tribuana karena sudah dapat sertifikat, berarti kan Tribuana sudah memiliki sudah menjadi anggota kan gitu. Maka pada saat jadi anggota maka tidak diingatkan kembali, jangan lupa terus mempromosikan produksi, pengolahan dan pemanfaatannya untuk menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan produknya berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, iklim dan sosial ya Pak ya, seperti itu. Jadi itulah tujuan keanggotaannya, mungkin dengan sudah dapat sertifikat, bisa menggunakan license, bisa menggunakan brand, bagian dari penunjukan kepada customer bahwa Tribuana juga telah berkontribusi terhadap perlindungan iklim dan juga lingkungan serta sosial seperti itu. Nah, inilah yang dijalankan kemarin oleh Tribuana, yaitu pada saat pendaftaran anggota ya Pak. Ini mungkin hanya sekilas saja, mungkin Pak Bobi sudah menjalaninya kan gitu. Mulai dari mengisi aplikasi, diverifikasi, kemudian mempresentasikan di direksinya ICC sampai keputusan apa aplikasinya diterima atau tidak, termasuk kepada pembayaran terkait biaya membership ya Pak ya, kan gitu seperti. Oke. Nah, ini membership seperti ini saya tidak tahu kira-kira kalau di Bapak masih yang Euro 500 atau sudah di atas itu Pak? Saya belum paham sebenarnya. Di Oh, ya, sertifikat oke. itu apa Pak Ya, ya? nanti dilihat mungkin Nah, di dalam aplikasinya Pak. Nah, nanti ada namanya invoice dari ICC, mungkin di pertama, mungkin yang pada saat kemarin yang mengisi dan juga membayar mungkin bagian yang lain ya. Tapi ini ya. sedikit eh, sedikit informasi kepada Pak Bobi kalau memang di Tribuana hanya satu site, hanya satu mil gitu ya. Tidak ada mil yang lain, maka Registrasi tanah, Pak, sorry. gimana Pak? Registrasi tanah. Sorry, hanya di Cikarang ya Pak ya. Oke, hanya satu, berarti biaya keanggotaannya adalah 500 euro Pak, 1 tahun. Nah, mungkin kemarin sudah bayar, tinggal nanti tahun depan nih Pak. Kan gitu, jangan lupa untuk bayar keanggotaan secara ulangan, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini biaya keanggotaan. Nah, jika bukan
organisasi profit gitu ya, maka seperti NGO, research, peneliti government gitu ya, maka biaya keanggotaannya lebih murah kan itu seperti itu. Sedangkan kalau dari akademisi maka itu tidak ada biaya keanggotaan seperti itu Pak. Ini kurang lebih gambaran awal saja atau informasi umum yang bisa dipahami. Inilah proses pada saat seorang organisasi ingin join di dalam keanggotaan ICC. Nah, jadi ada biaya keanggotaan, ada proses juga seperti ini. Jadi prosesnya application mengisi segala macam. Oke. Setelah kita tahu apa itu ICC dan juga bagaimana proses keanggotaannya, maka kita lanjut kepada legal framework atau legalitas untuk kerangka kerjanya ya Pak. Jadi memang ICC ini adalah sebuah standar atau sebuah skema untuk memenuhi aturan atau persyaratan yang dipersyaratkan dalam Renewable Energy Directive yang ada di Uni Eropa. Kemarin dari yang pertama, sekarang sudah yang kedua, seperti itu. Nah, yang kedua ini efektif sudah berjalan sejak 28 Desember 2018. Nah, di dalam EU Directive secara singkat dibandingkan dengan yang RED yang sebelumnya gitu ya, maka pertama adalah dipastikan target mereka energi yang berdasarkan dari sumber yang terbarukan itu harus 32% di level Uni Eropa gitu ya. Jadi diharapkan mereka menggunakan sumber terbarukan itu 32% di seluruh namanya multi state ya atau member state ya. Jadi keanggotaan Uni Eropa adalah 32%. Kemudian di sektor transport itu diwajibkan 14% supplier sampai 2030 menggunakan adalah bahan terbarukan seperti itu. Sampai terus ke bawah yang ada yang baru adalah terkait tentang target penggunaan namanya advantage fuel gitu ya yang berasal dari biomasa maupun berdasarkan dari feedstock yang lain yang bisa digunakan dalam rangka memenuhi Annex 9 Part A gitu ya. Jadi secara gradual mulai dari 0,2% sampai 1% dan akhir di 2030 adalah 3,5. Nah, dipastikan pada saat 2030 ini maka terjadi namanya saving emission gitu ya. Jadi dihasilkan fossil fuel itu ditargetkan adalah 83,8 gram karbon dioksida ekuivalen seperti itu per milijoule gitu ya Pak ya. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan emissionnya, thresholdnya bagi instalasi. Nah, Bapak ini kan mungkin harus dipastikan nanti adalah instalasi Bapak itu sejak kapan? Apakah tahun setelah 2021 atau sebelum 2021? Maka kalau memang instalasinya di antara itu, maka bisa kita lihat threshold-nya seperti apa. Di sana adalah kalau instalasi yang lama 50%, berarti 50% itu adalah instalasi sebelum 5 Oktober 2015. Kalau 5 Oktober 2015 instalasi 60% saving threshold-nya batas untuk menghemat mereduce emisinya. Kemudian kalau after 1 Januari 65 dan kalau 70% adalah menggunakan dari non biologi asal fuel yang berdasarkan dari bukan biologi seperti apa hidrogen kan gitu ya. Hidrologi seperti itu Pak. Nah, itu adalah 70% saving threshold-nya setelah 1 Januari 2021. Inilah kurang lebih ringkasan dari RUD 2 gitu Pak. Nanti file RED 2-nya yang komplit bisa kita share ke Pak Bobi sebagai pegangan pembelajaran gitu ya, sebagai arsip nanti bisa disimpan dan juga dibaca itu dapat kami sampaikan Pak seperti itu. Tapi panjang Pak lumayan kan gitu ya seperti itu. Gitu. Oke. Nah, selain ringkasan tadi maka ada tambahan di dalam RED 2 itu ada sekarang ada namanya indirect land use change yang sifatnya high risk dan juga ada indirect land use change yang sifatnya low risk seperti itu. Nah, jadi pada saat dibagi dua kategori tadi, maka untuk kategori-kategori yang high risk maka hanya diberikan akses pasar sampai 2030, Pak. Setelah itu tidak ada lagi akses pasar untuk yang kategorinya indirect land use change berisiko tinggi.
Sedangkan di 2021 sampai 2023 secara gradual itu diturunkan Pak, akses pasarnya. Makanya pada saat kita menggunakan raw feedstock yang berdasarkan dari palm gitu ya, maka harus dipastikan dia berasal dari indirect value chain yang kategori apa, tinggi atau rendah seperti itu. Itu yang perlu dipastikan oleh para organisasi lanjutan yang menggunakan feedstock dari sana seperti itu. Sedangkan yang rendah terus dimaksimalkan sampai adalah 7% untuk makanan dan bahan dari tanaman gitu ya. Untuk pakan dari tanaman sampai 2030 itu 7% dan diberikan akses pasar. Ini selama ini kan akses pasarnya masih terbuka untuk risiko yang tinggi. Nah, secara gradual yang risiko tinggi diturunkan, maka dibuka ruang lah untuk yang risiko rendah. Nah, apa bedanya Pak risiko yang tinggi dengan yang rendah? Kalau yang tinggi itu memiliki karbon stok yang tinggi Pak. Jadi areal yang berasal feedstock yang dari palm oil berasal dari area yang memiliki stok karbon tinggi Pak. Seperti itu. Sedangkan yang indirect lineage chain risiko rendah itu yang berasal dari ini Pak, salah satunya yaitu adalah dari lahan-lahan yang abandon gitu ya, terlantar atau juga sudah tergradasi atau juga feedstock yang dari palm yang dikembangkan oleh petani kecil atau smallholder ataupun juga feedstock yang dikembangkan dari financial atraktif seperti itu. Nah, apa saja informasi tambahan dari yang berkategori risiko rendah yang tiga parameter tadi, maka ini. Jadi financial atraktif adalah langkah-langkah tambahan untuk menarik menjadi lebih menarik secara finansial dalam rangka menghasilkan bioliquid, biofuel maupun bahan bakar biomasa menjadi bahan baku yang bisa jadi tambahan dan bisa terhitung gitu ya, tercounting gitu ya terhadap target energi terbarukan seperti itu. Sedangkan kalau tanah telantar itu tanah yang memang belum dipergunakan secara berlanjut ya, sekuen gitu ya, itu selama 5 tahun Pak, jadi tidak dibudidayakan, jadi gitu. Itu namanya tanah telantar. Sedangkan tanah degradasi adalah tanah yang memang secara topsoilnya rendah gitu ya, atau juga yang sudah memiliki namanya erosi. Jadi untuk Pak Bobi di industri lanjutan mungkin ini tidak menjadi concern penting karena kita hanya tinggal mendapatkan informasi apakah dia berada di LUC tinggi atau rendah. Nah, itu saja. Sedangkan ini menjadi lebih detail bagi para di hulu POA gitu ya. Jadi para penyedia raw material gitu ya. Jadi dari agriculture khususnya di palm oil plantation, maka ini dia perlu memastikan pada saat mereka diaudit mereka harus paham bahwa mereka harus berasal dari areal-areal yang memiliki risiko lineage chain-nya rendah seperti itu. Sedangkan dari Bapak hanya ingin tahu saja, oh raw material saya apa dari ini, kalau memang saya dari palm harus berasal dari areal yang memiliki kategori indirect lineage chain berisiko rendah seperti itu Pak. Selanjutnya yang ketiga ada tambahan dari direktif yang kedua adalah yang tadi yang disebut namanya part 9 tadi, yaitu part 9 adalah bahan tambah terkait tentang tambahan-tambahan informasi yang disampaikan atas RED 2. Tadi high LUC sudah disampaikan, low indirect language chain juga sudah disampaikan. Yang belum tadi adalah tambahan advanced biofuel Pak. Advanced biofuel adalah feedstock yang berada di part A, nanti ada di lampiran 9 part A. Seperti apa contohnya? Seperti namanya residu-residu dari kegiatan di kehutanan gitu ya. Terus kemudian dari waste segala macam bisa kita lihat. Nah, sedangkan renewable fuel yang berdasarkan dari asal bukan dari hayati seperti hidrogen, itu juga ada tambahan sudah diakomodir di RED 2, dan terakhir adalah recycle carbon fuel, adalah bahan bakar yang menggunakan karbon yang didaur ulang Pak. Seperti tadi plastik, waste, makanya saya tadi ada waste processing gas, ada exhaust gas dan segala macamnya. Nah, ya informasi lebih tambahnya di sini Pak. Ini aneks 9. Jadi aneks 9
kalau raw material feedstocknya berdasarkan di part A ini tambahan yang belum ada di RED sebelumnya. Di mana di sini adalah seperti contoh kalau di di agriculture adalah ada dari palm oil mill effluent dari kolam limbah gitu ya, dan juga dari namanya jangkos. Jadi ada janjang dari buah kelapa sawit yang berondolan atau buah sawitnya sudah diambil, tinggal tersisa janjangnya. Nah, janjang emulsion ini bisa masuk bagian dari namanya bagian dari feedstock yang bagian dari menghasilkan biofuel yang advance. Kemudian kalau dari kehutanan itu ya ini dari fraksionasi waste dan residunya. Itu bisa dari bark, dari branches gitu ya, dari needles gitu, dari leaf, dari daunnya, atau dari top, dari sawdust, dari cutting event, atau dari fiber sludge, lignin, dari tall oil dan segala macam. Itu dari kehutanan. Sedangkan dari plastik, bentar kita lihat biomasa, direktif waste to spirit. Oke. Nah, di sini tidak ada. Jadi tidak masuk di part 9, Pak. Seperti itu. Yang kalau itu sudah ada dari dulunya, seperti itu. Jadi inilah tambahan. Nah, kita sering mendengar ada namanya minyak minyak hasil masak gitu ya, minyak bekas atau minyak jelantah. Nah, itu juga ada di part B, tapi tidak masuk dalam masuk kategori namanya advanced fuel. Jadi advanced fuel hanya coba di part A tadi yang coba didorong sampai 2030 itu populasinya ada 3,5%. Targetnya adalah di 2030 feedstocknya berasalkan dari sini, Pak, Ibu. Sedangkan gitu ya. Sedangkan Jadi kalau untuk kami yang 4A nggak ada, Pak. gimana, Pak? Kalau ini bukan skupnya kami berarti ya. Oh, bukan, Pak, bukan gitu ya. Jadi jadi Bapak kan feedstocknya atau raw materialnya kan bukan dari sini ya, kan gitu ya. Ya. Seperti itu. Ini hanya tambahan saja pada saat untuk biofuel ya, Pak ya, seperti tadi, seperti itu. Oke, oke. Lanjut. Eh, ini contoh-contoh saja kategori-kategori industri yang masuk tadi part A nih, yang tadi ada biomasa segala macam gitu ya. Itu adalah contoh namanya organisasinya Raizen memproduksi bioetanol dari apa? Dari ampas tebu, Pak. Seperti itu. Jadi untuk apa? Jadi untuk namanya biofuel ya, Pak ya. Ya kan gitu bioetanol. Kemudian ada organisasi namanya UPM. Dia memproduksi bahan bakar terbarukan untuk diesel dan bionafta itu dari tall oil pitch dan tall oil. Jadi minyak yang memiliki kadar tinggi dari kelapa sawit gitu ya, atau dari pitch gitu ya, seperti itu. Sedangkan dari Enerkem dia pakai menghasilkan metanol dan etanol dari apa? Dari municipal solid waste, atau dia dari waste plastik ya, plastik campuran. Nah, tadi saya kira Bapak dari waste kan, taunya bukan, dari namanya dari utuh ya, dari resin utuh seperti itu. Oke. BioMCN misalkan dia berbasis dari limbah biogas, Pak, menjadikan biometanol. Sedangkan beberapa kelapa sawit telah menghasilkan biofuel dari apa? Dari minyak yang ada di yang ter apa? Minyak yang dikutip dari kolam limbah, Pak. Itu bisa jadi biofuel, atau juga dari biogas yang dihasilkan metan capture yang dari kolam limbah juga. Jadi kolam limbah itu bisa diambil minyak yang masih tersisa di kolam limbah, yang masih terikutkan, dikutip gitu ya, disaring, diambil lagi, kemudian diproses menjadikan biofuel, ataupun bisa menghasilkan biogas dari metan yang ditangkap. Nah, kan gitu ya. Jadi metan yang tangkap bisa juga menghasilkan namanya electricity seperti itu. Itulah yang sudah dilakukan beberapa organisasi dalam rangka menggunakan renewable energy seperti itu, Bapak-bapak. Nah, lanjut kita juga masuk kepada pemahaman Bapak-bapak, jangan lupa feedstock atau biomasa untuk energi terbarukan itu di sini bisa dibagi 3, feedstock dari sektor pertanian atau kehutanan, termasuk juga dari residunya, kemudian dari waste atau processing residu, dan juga renewable non-bio feedstock gitu ya. Jadi ada penggunaan feedstock yang bukan dari bio hayati gitu ya, yang terbarukan seperti itu. Nah, tadi Pak Bobi bilang, Pak Bobi apa dari resin ya, Pak
Ya, dari Apa dari Pak? Sorry keputus-putus Pak. dari resin itu Pak, granulat, jadi butiran. Dari resin, resin yang dihasilkan Oh, dari yang aktif LDPE Pak.